Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi proses perencanaan produksi tentang industri konveksi dan percetakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alvira Insani Salsabila dengan NIM 123190116 dan rekan kelompok saya. Saya Jan Rizky Sabtarestuan dengan NIM 123190019 dan rekan kelompok saya selanjutnya. Saya Amelia Sukma Pramesti dengan NIM 123190142. Saya Saskia Firnimalinda dengan NIM 123190042. Saya Alfi Syukrina dengan NIM 123190149. Saya Akbil Ansari dengan NIM 123190097. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang pertama, persaingan bisnis. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk merencanakan dan mengelola sumber daya secara efisien agar dapat memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu dengan biaya minimal. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan forecasting yang akurat, perencanaan agregat dan segregat yang efektif, serta sistem MRP yang terintegrasi. Namun banyaknya perusahaan masih menghadapi masalah seperti kesalahan peramalan, ketidaksesuaian jadwal produksi, dan kurangnya integrasi sistem informasi yang berujung pada overstock, stock out, dan efisiensi operasional. Selanjutnya, Ernest Apparel. Toko ini berdiri pada 17 Agustus 2021 oleh Raju dan satu rekannya. Usaha konveksi yang saat ini bergerak pada bidang percetakan, konveksi bordir, dan jahit yang menjual berbagai macam produk mulai dari ID card, aneka merchandise, kaos dan jersey, kostum, dan berbagai produk cetakan sablon. Lokasi usaha tersebut terletak pada sebuah ruko di Jalan Airan Raya. Saat ini usaha terbagi menjadi dua lokasi ruko yang berbeda, yang terbagi menjadi kantor administrasi percetakan dan konveksi pada ruko wilayah A dan tempat percetakan dan konveksi terletak pada ruko wilayah B. Untuk narasumbernya yaitu ada Raju Junanda atau akrab disapa Bang Raju. Beliau adalah salah satu founder dari Ernest Apparel. Proses wawancara dilakukan dengan menanyakan tentang produksi dan data pekerja dan bahan baku. Di sini saya akan menjelaskan tentang data dari perusahaan tersebut. Pertama ada durasi produk. Untuk memproduksi 8 PDH itu dibutuhkan 5 orang pekerja. Per hari dia bisa memproduksi 8 PDH. Untuk produk yang ditawarkan ada kaos, jersey, ID card, aneka merchandise, dan jenis-jenis produk cetak sablon. Untuk ongkos kirim tergantung metode pengiriman. Jika barang di pick up secara langsung tidak akan dikenakan biaya ongkos kirim, sedangkan bila via ekstensi maka ongkos kirim tergantung dengan jarak dan berat tersebut. Kemudian ada harga tenaga kerja. Harga dari satu orang pekerja itu adalah 3 juta per bulan dan total jumlah pekerja ada 5 orang. Untuk harga bahan baku sebagai berikut: kain 780.738.799 rupiah per tahun, benang jahit 30.793.270 rupiah per tahun, benang bordir 30.793.270 rupiah per tahun,
Bordiran logo Rp25.392.66 per tahun. Kancing Rp36.265.816 per tahun. Plastik Rp6.593.270 per tahun. Untuk harga jual produk satu unit PDH dihargai dengan Rp110.000. Berikutnya ada data historis demand atau permintaan dari produk yang kami ambil yaitu PDH. Nah, data yang diambil ini dari bulan Januari hingga bulan November tahun 2024 dengan nilai permintaan terlampir per bulannya sebagai berikut. Lalu untuk forecastingnya, kami menggunakan metode perbandingan dari moving average bulan ketiga dan moving average bulan kelima serta exponential smoothing dengan nilai alfanya 0,2. Untuk nilai exponential smoothing ini yang kami gunakan itu jenisnya triple exponential smoothing karena data yang didapat itu bersifat bulanan dan jumlah produksinya itu musiman, yaitu setiap bulannya itu tidak menentu. Nah, nilai ini dihitung dengan data penjualan bulan sebelumnya. Jadi dapat diprediksi jumlah penjualan untuk bulan berikutnya dan dapat menghindari dari kekurangan stok atau kekurangan waktu untuk menyelesaikan permintaannya. Berikut ada nilai forecast performance measures atau ukuran kinerja peramalan yang digunakan untuk mengevaluasi akurasi dan mengetahui efektivitas dari metode peramalan yang akan digunakan. Yang pertama itu adalah mean absolute error dengan nilai moving average pada bulan ketiga yaitu 52,98 dan pada moving average pada bulan kelima yaitu 43,04 dan exponential smoothingnya 70,72. Lalu nilai mean absolute percent errornya yang moving average bulan ketiga adalah 8,43%, moving average bulan kelima 6,98% dan exponential smoothingnya 12,5%. Lalu untuk yang terakhir ada MSC, nilai moving average bulan ketiganya 3.697,78, moving average pada bulan kelimanya 2.220,11 dan exponential smoothing 6.634,68. Di sini kami menggunakan moving average bulan ketiga karena nilainya lebih besar daripada perbandingannya yaitu nilai moving average di bulan kelima. Sehingga didapatkan data forecasting dengan moving average bulan ketiga sebagai berikut di bulan Desember tahun 2024 yaitu 694 unit PDH, lalu bulan Januari 2025 yaitu 636 unit, Februari 637 unit, pada bulan Maret 656 unit, bulan April 643 unit, dan pada bulan Mei 645 unit. Baik, setelah itu kita akan mencari yaitu strategi agregat planning dengan menentukan yaitu jumlah pekerjanya, yang mana jumlah pekerja terdapat 5 orang dengan jumlah produksi per hari yaitu 8 unit serta hari kerja yaitu 26 hari. Dengan kapasitas produksi per bulannya yaitu menggunakan rumus jumlah produksi dikali dengan jumlah pekerja dengan dikali dengan hari kerja yaitu dengan total 1040. Lalu permintaan produksi akan terpenuhi karena jumlah kapasitas produksi yang dimiliki oleh usaha lebih besar daripada jumlah permintaan per bulannya. Berikut data yang terlampir yaitu di bulan Desember 2024 jumlah production yaitu 1040 hingga dengan bulan Mei 2025 dengan jumlah production levelnya sama yaitu 1040. Kemudian kita mencari kumulatif production levelnya dengan menjumlahkan dari awal bulan sebelumnya yaitu di bulan Desember 2024 dengan
kumulatif production levelnya 1040 dengan di bulan Januari 2025 2080, Februari 2025 3120, Maret 2025 4160, bulan April 2025 5200, serta bulan Mei 2025 yaitu sebesar 6240. Selanjutnya kita menghitung kumulatif net demand yaitu di bulan Desember 694, di bulan Januari 2025 1330, di bulan Februari 2025 yaitu 1967, di bulan Maret 2025 2623, di bulan April 2025 yaitu 3266, dan di bulan Mei 2025 yaitu sebesar 3911. Dengan hasil inventory akhirnya yaitu di bulan Desember 346, di bulan Januari 750, di bulan Februari 1153, di bulan Maret 1537, di bulan April 1934, serta di bulan Mei 2329. Selanjutnya kita menghitung yaitu analisis biaya dari agregat planningnya yaitu di bulan Desember 2024 hingga Mei 2025 memiliki nilai biaya produksi yang konsisten yaitu sekitar 83.200.000 dengan biaya inventorinya masing-masing juga sama yaitu 0, dengan biaya backlognya masing-masing juga terdapat 30.000, dengan biaya pekerjanya 3 juta, serta memiliki total yang sama juga yaitu 86.200. Selanjutnya kita menghitung yaitu disaggregate planningnya dengan jumlah yang terlampir yaitu jumlah permintaan dijumlahkan dari bulan Januari hingga bulan November dengan total jumlah permintaan sekitar 6.259 dengan konversi harga jualnya yaitu penjumlahan dari total unit terjual, harga penjualan, persen item to iGrade dengan jumlah totalnya yaitu sekitar 68.849.000 dengan nilai JIP dalam unit itemnya yaitu jumlahnya 83.200.000 dengan harga per unitnya 110.000 dengan jumlah unitnya yaitu 6.259. Selanjutnya yaitu ada JIP di 8 bulan ke depannya yaitu rencana agregat di 8 bulan ke depannya dimulai dari bulan Desember 2024 hingga Mei 2025 yaitu memiliki rencana agregat yang konsisten juga yaitu sekitar 83.200.000 dengan baju PDH-nya memiliki nilai yang konsisten juga dari bulan Desember 2024 hingga Mei 2025 dengan total 83.200.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang inventory management yang dimana economic order quantity atau menentukan jumlah optimal pemesanan bahan baku ini menggunakan rumus EOQ dengan sama dengan akar 2 kali A kali S per H. Terus ongkos total tahunan pengadaan bahan baku dengan rumus T sama dengan C kali R plus dalam kurung A kali R per Q tutup kurung plus buka kurung H kali Q per 2 tutup kurung. Selanjutnya ada reorder point. Menentukan kapan harus memesan ulang atau dengan rumus ROP sama dengan dalam kurung demand harian dikali latent tutup kurung. Bill of materials dan jadwal pemesanan material. Bahan baku dipesan berdasarkan EOQ untuk efisiensi biaya penyimpanan dan pemesanan. ROP digunakan untuk menentukan kapan harus memesan ulang bahan baku agar tidak ada kekurangan. Selanjutnya jadwal pemesanan dibuat untuk menjaga stok tetap tersedia tanpa pemborosan. Di
Di sini ada Bill of Material dan MRP. Di sini ada bahan baku. Bahan bakunya ini terdiri dari kain yang berbahan American Reel dengan 1,8 meter PD per unit. Terus benang jahit menggunakan satu gulungan kecil, terus benang bordir satu gulung kecil, bordiran logo merah putih satu logo, kancing 14 buah, dan plastik kemasan 1 buah. Selanjutnya di sini ada per bulan yang dimulai dengan bulan Desember di tahun 2024, yang dimana kain membutuhkan 1,872 meter, itu per bulan ini sama. Selanjutnya benang jahit memerlukan 1040 gulungan dan juga per bulannya sama sampai dengan bulan Mei. Benang bordir membutuhkan 1040 gulungan, bordiran logo membutuhkan 1040 logo, dan kancing 14.560 buah, plastik kemasan 1040 buah. Di sini ada jadwal pemesanan material. Yang pertama ini kebutuhan kain per meternya itu semuanya dari bulan Desember tahun 2024 sampai ke Mei 2025 itu ada 1.872 meter. Dan order kain satu kali itu 2.998 meter per order. Kebutuhan benang jahit gulungan itu 1040, semuanya sama. Order benang jahit 2 kali itu ada 707 gulungan per order. Kebutuhan benang order itu ada 1040. Terus order benang bordir itu ada 3 kali, berarti 707 gulung per order. Dan semua bahan ini sama per bulannya, stoknya sama. Terus selanjutnya kebutuhan bordiran logo dari bulan Desember sampai bulan Mei per bulannya sama 1040. Terus orderan bordir 2 kali itu 865 logo per bulan sama. Kebutuhan kancing 9 buah itu 14.560 itu sama. Order kancing 6 kali itu ada 2.644 buah per order. Per bulannya sama juga. Kebutuhan plastik 1040 dan order plastik 3 kali 707 gulung per order. Kesimpulan, UMKM Ernest April menggunakan metode moving average bulan ketiga untuk peramalan karena memiliki tingkat kesalahan paling rendah. Perencanaan agregat dilakukan dengan metode level production sebesar 1040 unit per bulan yang mampu memenuhi seluruh permintaan tanpa biaya inventory karena gudang terintegrasi dengan ruang produksi. Biaya backlog sebesar 30.000 per unit disiapkan untuk antisipasi kelebihan permintaan. Meskipun jarang terjadi, total biaya produksi bulan sebesar Rp86.230.000 mencakup tenaga kerja, produksi, dan estimasi backlog. Fokus produksi adalah baju PDH dengan jadwal induk produksi konstan tiap bulan. Sistem MRP diterapkan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, didukung oleh perhitungan EQQ dan ROP untuk efisiensi pemesanan. Jadwal pemesanan disusun bulannya agar produksi berjalan lancar tanpa keterlambatan. Berikut adalah beberapa dokumentasi dari kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Selamat pagi. Stop.
hari ini aku mau spill PDH yang ada di Irnes Apparel. Pertama, aku mau spill PDH simple dengan warna yang oke banget, desain belakangnya seperti ini. Yang kedua, ada PDH dengan kombinasi dua warna seperti ini dengan kancing aktif dan desain belakang seperti ini. Looknya formal ya teman-teman. Lalu yang ketiga, ada PDH dengan garis kotlet. Ini adalah PDH model terbaru ya teman-teman dan bisa dipesan di Irnes Apparel. Ini selanjutnya membuktikan bahwa di Irnes itu bisa pesan PDH dengan berbagai warna ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang UKM-nya mau pakai PDH lengan pendek bisa request di Irnes Apparel. Untuk konsultasi bahan, warna dan desain bisa langsung chat admin Irnes Apparel. Aku tunggu ya. Ernest Team, siapin orderan kamu.